yang suaranya terima baik? Atau Iya, ada Ustaz. kerusak-kerusak gitu nggak? Lancar, Jelas ya? Ustaz. Lancar, sip. Oke ya, jadi kita ini kan dulu satu apa ya? Satu masih dalam ini sih, masih dalam suasana pendahuluan ya, masih pendahuluan. Oke, kita cek ya. Bukan. Bentar. Kelihatan nggak nih? Halo? Terlihat, Ustaz. Iya, Ustaz. Tampak tidak? Terlihat, Nampak, Ustaz. nampak. Tampak, Halo? Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nanti saudara juga bisa mendalami sendiri apa itu mantik ya, mantik. Dengan tasawur dengan tasdiknya ya, nanti itu bisa digarap sendiri. Karena pada dasarnya dua kajian ini ya awalnya sama, yaitu tentang akal, akal, akal. Ya, bentar. Logika. Jadi logika ini kalau ini sering ditegur kita di dalam Quran, afala taqilun, gitu ya. Afala taqilun. Dan kalau kita katanya tidak menggunakan apa nih, dan dijadikan untuk isi neraka jahanam, kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Lahum adol ya, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
Afala takilun, apakah kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Afala yatadabbarun, apakah mereka tidak merenung? Jadi itu tentang akal itu di Quran itu kurang lebih, bukan kurang lebih, yang saya tahu 49 kali itu. Takilun 22, takilun 24. Jadi ada teguran kepada kita yang punya otak. Apa itu logika? Maksudnya logika ini kok ditegur kenapa sih? Logika itu alat untuk menjaga pikiran kita, melindungi kita dari yang salah. Jadi pikiran kita ini kita harus jaga agar tidak keliru. Karena keliru itu adalah salah. Dalam logika hanya dua, benar atau salah. Jadi supaya pikiran kita tidak keliru, maka kita butuh logika supaya berpikir benar. Gimana ini logika ini? Yang membuat sistematis awalnya adalah Aristoteles. Nah, itu saudara bisa pelajari Aristoteles itu siapa. Aristoteles ini muridnya Plato. Plato ini muridnya Socrates. Socrates lagi Thales, ya macam-macam terus ya. Kita berhenti di Socratesnya. Socrates yang paling awal menggunakan ilmu ini secara ketat. Dengan logika Socrates dapat mengkritik kaum yang ada di zamannya. Tapi yang mengajarkan sebagai ilmu, yang bisa diajarkan di mana-mana itu Aristoteles. Ya. Jadi disebut sebagai guru pertama, Syekhul Awal ya. Guru pertama. Lalu setelah peradaban ini datanglah Islam. Buku Aristoteles ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu dipelajari oleh para sarjana Islam. Maka lahirlah namanya mantik. Siapa itu? Yang pertama konon Al-Farabi. Dikenal sebagai jadi guru kedua gitu ya. Mantik. Nah, ilmu mantik. Tetapi yang mengembangkan logika mantik dalam dunia Islam bukanlah Farabi, tapi Sina. Karena Ibnu Sina ini multi talent ya. Dia pemusik, dia dokter, ya ahli gitar, ahli apa tuh? Ya tuh kiai gitu kayak bahasa sekarang. Jadi begitu ceritanya. Ibnu Sina karya Aristoteles, makanya Ibnu Sina ini disebut penerus gitu Aristoteles. Nah, ini adalah dunia Islam. Kalau Aristoteles bukan ya. Pelajaran logika ini fokus pada namanya pernyataan-pernyataan.
atau statement, atau bahasa lainnya nanti proposisi. Makanya nanti kita akan belajar apa itu pernyataan, apa saja unsur-unsurnya. Nah, bahasa lainnya proposisi. Nah, proposisi. Jadi kalau saudara sudah mengenal proposisi, itu artinya saudara sudah bisa satu kalimat bernilai benar atau salah. Tapi tidak keduanya. Jadi ciri proposisi itu benar atau salah. Tapi tidak sekaligus dua-duanya. Ini kajian logika itu di situ. Dia manusia sekaligus Tuhan, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa di dalam Nggak bisa. logika itu nggak masuk. Nah, proposisi. Jadi kalau ada pernyataan, dia Tuhan sekaligus manusia, nggak bisa itu. Kebenaran atau kesalahan dari apa? Kebenaran dan kesalahan dari satu kalimat ya, nilai kebenaran. Jadi bisa salah, bisa benar. Ya. Contoh, Jakarta adalah ibu kota Jawa Tengah. Ini proposisi bukan? Proposisi. Jakarta adalah ibu kota Jawa Tengah, proposisi bukan? Proposisi, walaupun salah, tapi dia itulah truth, nilai kebenarannya adalah salah. Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur, proposisi bukan? Iya. Proposisi. Iya. 10 adalah lebih besar dari 4 tambah 4, proposisi bukan? Proposisi. Misi X plus 3 sama dengan 8. Ini proposisi bukan? bukan. Bukan ya. Bukan proposisi. Karena dia masih bersifat terbuka. Tergantung X-nya kita mau pasang berapa. Kalau X-nya kita pasang ini berarti belum pernyataan gitu. Ini kita nggak tahu benar salah ini. Kan tadi ukuran proposisi itu apa? Benar dan Salah. ayo. Tadi ukurannya apa? Benar dan salah. Benar dan salah. salah. Jadi kalau bahasa di di mantik itu istilahnya tasawur. Tasawur itu belum ada penghukuman. Apakah dia benar atau salah? Belum. Tasawur ya. Nah sekarang X plus 3 sama dengan 8. Itu benar atau salah? Benar atau salah ini? Belum bisa dinilai. Ya. Maka dia bukan proposisi. Silahkan keluar. Perintah. Proposisi bukan? Bukan. Karena ini kita tidak bisa menghukumi apakah dia itu benar atau salah. Siapa namamu? Itu proposisi bukan? Bukan ya, contoh ya. Jadi proposisi itu nanti punya simbol. Simbol-simbol khusus ya. Nanti kita bahas. Nah, terus sekarang kita ini makin ke sana makin rumit ya. Ini dulu kita mampir dulu supaya nggak langsung bingung.
Keblinger ya, kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu. Ini apa? Kan. Oke. Nah, ya. Tadi kan logika itu objeknya apa tadi objeknya? Ingat nggak tadi? Proposisi atau pernyataan? Pernyataan ya tadi ya? Iya, Siapa ya nih? Semangat pagi. Iya, Ustaz. Jadi kalau kita bicara logika, itu biasanya bicara proposisi atau pernyataan. Pernyataan tadi apa istilahnya? Proposisi apa intinya? Benar dan Salah. benar dan Salah. Jadi ada nilai benar atau salah proposisi. Ya. Sekarang kita ini kelihatan nggak nih? Kelihatan. Kelihatan. Lihat struktur keilmuan logika. Awalnya ada huruf. Huruf dengan huruf digabung jadi kata. Ya. Atau term. Term tambah term membentuk proposisi. Proposisi tambah proposisi namanya penalaran. Penalaran ini ada yang disebut deduktif, ada yang disebut induktif. Ya, loh. Jadi kalau kita lihat di sini kata ada apa itu kata? Bunyi atau kesatuan bunyi yang mengandung arti tertentu. Kata itu rangkaian huruf. Terus ada term. Term itu adalah kata atau kesatuan kata-kata yang dapat dipergunakan sebagai subjek atau predikat dalam satu proposisi logika. Term namanya. Kalimat adalah kesatuan kata-kata yang mengandung pikiran yang lengkap. Kalau di bahasa Arab kata ini kan kalimah ya. Kalau ini malah apa? Kalimat itu apa? Apa namanya? Jatuh lupa. Apa bahasa Arabnya kalimat? Ini kan kalimah nih. Jumlah. Satu lagi bukan jumlah. Apa? Alah. Bukan majalah. Bukan. Ya. Kalimat adalah kesatuan kata-kata atau kata yang mengandung pikiran yang lengkap. Apa bedanya dengan proposisi? Kalau proposisi adalah kalimat pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah. Jadi kalau begitu apakah semua kalimat proposisi? Apakah semua kalimat bisa disebut proposisi? Enggak. Tidak. Tapi apakah semua proposisi disebut kalimat? Iya. Iya. Ya, pinter. Nah, logika ini punya objek.
untuk menelaah apakah proposisi ini benar atau salah. Nah, itu digunakan ilmu pembedahnya namanya logika. Supaya saudara tahu ya hubungannya logika dengan proposisi ada ya. Jadi logika ini tidak bisa bergerak kalau tidak ada Sisi. dia punya objek. Dia bisa, ini alat logika ini alat, instrumen yang bisa menuntun kita agar kita, apa tadi dalam depan, menuntun kita agar tidak keliru. Keliru itu salah. Gitu. Jadi ngapain mempelajari logika? Untuk apa? Agar tidak keliru. Supaya tidak keliru, atau kita bisa berpikir, bernalar dengan benar. Kan tadi afala taqilun kata Allah. Apa nggak digunakan tuh otak? Gitu. Kok nggak bisa menilai yang benar salah? Gitu loh. Oke. Jadi nanti saudara kalau melihat mantik itu ada tasawur, ada tasdik, gitu ya, hubungannya dengan adalah. Nanti itu bisa sama aja dengan ini. Nanti saudara bisa, hanya dia lebih membedah dulu. Misalnya ada asap, oh berarti di situ ada api gitu. Jadi langsung dihubungkan dengan sumber. Ini juga bisa ya. Pokoknya awalnya sama. Oke. Jadi apa logika? Kaitannya dengan proposisi, kalimat. Nah sekarang term. Apa semua kata itu term? Term itu terminologi. Apa semua kata itu dapat disebut term? Tidak. Iya. Tidak. Tapi apakah semua term dapat disebut kata? Iya. Iya. Sama. Jadi sama dengan yang bawah ini. Tidak semua kalimat disebut proposisi, tapi semua proposisi pasti kalimat. Ini juga sama. Tidak semua kata disebut term, tapi term itu pasti kata karena dia lahir dari rangkaian huruf. Ya, oke, paham ya? Paham, Ustaz. Jadi logika ini tadi ya. Mengapa kita mempelajari logika? Karena dia fokus. Nih, saya ulang ini, fokus. Ilmu itu kan macam-macam, ada fokus. Ini fokus pada hubungan antara proposisi. Kata lain dari proposisi itu pernyataan, ya. Kalau saudara bingung, apa sih kok ada proposisi, ada pernyataan. Logika itu fokus di sini. Atau boleh sebut ya. Fokusnya ke situ. Karena ilmu itu macam-macam. Ada yang kalau kimia kemana fokusnya, kalau ini anak, ilmu ini mana gitu. Nah sekarang kita dalami dikit proposisi. Mudah sampai sini ya? Mudah nggak? Bisa dilanjut? Bisa. Nah, bisa. Nah, proposisi. Jadi proposisi tidak semua kalimat jadi proposisi. Tapi proposisi pasti berasal dari Kalimat. Bagaimana itu proposisi? Proposisi itu lahir dari term dan term. Tadi kan gitu ya, rangkaian dari term dan term. Ya enggak nih? Kalau kata huruf tambah huruf gabungan atau proposisi itu pasti ada term dan term gitu.
Kalau enggak bukan proposisi. Berarti nggak proposisi namanya. Proposisi. Nah, jadi rukunnya gitu, rukunnya kalau kita mau bangun proposisi, maka yang harus kita bangun itu term dan term. Ya, rukunnya terpenuhi. Nah, kalau nggak mau, tapi beda loh, jangan nanti ini lebih, ini bahasa Indonesia, ini bahasa, akan ada sedikit gitu, tapi nggak terlalu mutlak ya. Term dan term digabung jadi proposisi. Term dan term dirangkai jadi proposisi. Term digandengkan dengan term jadi proposisi. Jadi kalau kita buat kata, apa itu proposisi? Ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidak. Jadi walaupun salah, ya dia tetap proposisi. Jadi ini jadi karena proposisi itu bisa bernilai apa tadi? Bernilai apa? Benar atau salah? Benar atau salah. Jadi nggak usah risau. Jakarta adalah ibu kota Kalimantan. Proposisi bukan? Iya. Proposisi walaupun salah ya proposisi. Ngerti nggak? Surabaya adalah ibu kota Jawa Tengah. Proposisi bukan? Proposisi. Proposisi bukan? Proposisi bukan? Ada kata tanda seru di situ. Silahkan keluar. Proposisi bukan? Bukan, karena dia nggak bisa kita hukumi. Ya, nggak bisa dihukumi benar atau salah. Sofi rajin. Sofi orangnya rajin, proposisi bukan? Proposisi. Proposisi. Karena kita udah ada subjek, ada predikat, ya. Jadi bisa disangkal, bisa dibuktikan benar tidaknya. Maka itu orang berdebat, namanya berdebat itu, yang bagus itu mendebat apanya? Yang disebut mendebat itu, berdebat itu apa yang berdebat? Apa yang diperdebatkan? Ungkapan. Proposisi atau argumen, gitu. Nanti ketemu tuh. Jadi logika itu bagaimana kita berdebat dengan benar, bukan debat kusir. Gitu. Maka gunakanlah proposisi. Jadi kita bisa mengecek benar tidaknya seseorang, simpul seseorang itu dari proposisi yang dia ungkap. Saya ulangi, kita bisa mengontrol, mengecek apakah ungkapan seseorang itu benar salah. Saya ulangi, apakah pernyataan seseorang itu benar atau salah? Lihat dari ungkapannya. Yang hari-hari kita abai gitu. Anggap benar aja padahal salah. Karena kita udah terbiasa tidak kritis. Tidak kritis. Jadi orang yang kritis biasanya dia langsung cek. Ini ungkapannya benar kan ya? Karena kalau proposisi yang satu salah, maka proposisi lainnya juga jadi harus dicek gitu ya. Proposition adalah satu pernyataan atau statement tuh ya. Jadi boleh diganti
istilahnya pernyataan atau statement ya. Yang memiliki nilai benar true atau salah, tapi tidak keduanya bersama-sama pada saat dinyatakan. Tadi itu ya. Yanu adalah manusia dan sekaligus Tuhan. Nggak bisa. Dia jelek dan apa satu lagi itu? Dia jelek dan cantik gitu, nggak bisa, itu nggak ada. Ya. Proposisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah ungkapan atau pernyataan yang dapat disangsikan, disangkal atau diyakini serta dapat dibuktikan benar tidaknya. Oh. Saya yakin ya, dari kita pinjam dari kamus bahasa Indonesia kita. Apa itu proposisi? Nanti saudara juga belajar bahasa Indonesia kan? Belajar bahasa Indonesia juga nanti. Tapi nggak ke sini larinya, nggak terlalu dalam proposisinya. Oke, lanjut. Dalam ilmu logika, proposisi mempunyai 3 unsur. Ada yang disebut subjek ya. Ada yang disebut predikat. Ada yang disebut penghubung. Ada satu lagi nanti namanya quantifier. Oke, boleh ya. Mana ini penjelasannya? Tahu. Proposisi itu merupakan pembandingan atau proses penghubungan 2 konsep. Terbaca tidak nih? Terbaca. Baca, Ustaz. Proposisi itu merupakan pembanding atau proses penghubung 2 konsep. Satu konsep Henry itu konsep. Jadi Sophie konsep, rumah konsep, batu konsep, sakit konsep, sehat konsep. Jadi apa konsep ya? Dosen memasukkan konsep Henry ke dalam konsep dosen, berarti Henry menjadi bagian dari dosen. Saya ulangi. Memasukkan konsep Henry ke dalam dosen, ini kok jadi sehat ya? Sehat tak? Kalau ngomong sehat. Ini boleh kalau ini ganti dosen ya, dosen. Maka jadi menulisnya jadi begini. Henry adalah dosen. Henry itu subjek. Ini predikat. Kopulanya mana? Adalah. Henry adalah dosen. Karena di Inggris tidak, di Indonesia tidak pernah ditulis Henry itu dosen. Cukup gitu. Kalau di bahasa Inggris Henry is gitu kan. Gitu ya. Ini dulu, pengantar aja dulu. Jadi proposisi itu merupakan pembanding atau menghubungkan 2 konsep.
bahwa kita menghubungkan dua konsep, kemudian kita memutuskan hubungan kedua konsep tersebut. Kita bandingkan. Membandingkan bagian dari konsep dua atau membanding menjadi bagian dari konsep satu, pembanding ini disebut proposisi. Ya, lama-lama makin bingung nanti. Nah, sekarang unsur-unsur proposisi. Unsur-unsur proposisi. Semua kucing adalah binatang. Semua itu quantifier. Kucing itu subjek. Kopula adalah itu kopula, penghubung. Binatang itu predikat. Ki itu adalah jumlah, ini adalah kualitas hubungan antara kucing dengan binatang. Semua kucing adalah bukan manusia. Ini semua kucing, kopulanya adalah bukan. Ya. Ini predikat, ini subjek. Sekarang kita ganti. Sebagian kucing adalah bukan pencuri. Berarti quantifiernya partikular. Karena kalau ini semua berarti universal gitu. Itu dari logika itu nanti belajar kayak gini. Kapan kita harus menggunakan semua, sebagian, beberapa, gitu. Supaya artinya jadi jelas. Jadi sebagian kucing adalah binatang, benar tidak? Proposisi bukan? Sebagian kucing adalah binatang, proposisi bukan? Sebagian kucing adalah binatang, proposisi bukan? Proposisi. Iya. Iya. Salah tapinya, proposisinya salah, tapi proposisi namanya. Ngerti nggak? Sebagian kucing adalah manusia. Proposisi bukan? Proposisi. Tapi salah. Karena tadi yang bisa, kan proposisi itu bisa dinilai benar salah. Itu aja kan rumusnya. Iya. Ya. Sebagian kucing adalah bukan manusia. Bisa nggak? Proposisi bukan? Proposisi. Jadi yang perlu saudara kenali ada unsur proposisi, ada QSKP. Q itu quantifier, menunjukkan jumlah subjek. Saya ulangi. Q itu jumlah subjek. Kalau K itu penghubung SP. Kualitasnya, bagaimana kualitasnya? Apakah kualitas positif atau negatif? Kalau yang atas kan positif kan? Kucing adalah binatang, positif bukan? Iya. Iya. Kalau bawah positif negatif? Negatif. Nah ini menegasi. Kalau ini afirmasi, ini menegasi. Kucing itu bukan manusia, gitu. Ini negatif. Jadi ini kualitas. Kopula di sini menunjukkan kualitas. Kalau Ki itu menunjukkan kuantitas. Sampai sini bisa ini dulu. Diindapkan dulu. Ini biasanya kalau di tes potensi akademik, kalau kita masuk ke S2, S3 tuh
Ujiannya seperti ini. Sebagian kucing adalah bukan perenang. Betul nggak tuh? Proposisi bukan? Sebagian kucing adalah bukan perenang. Proposisi bukan? Proposisi. Iya. Jadi jangan ragu. Pokoknya benar salah itu biarin aja. Pokoknya proposisi. Karena orang ingin menilai proposisinya benar salah nih. Nah di situ debatnya di situ. Berdebat itu adalah mengecek proposisinya. Jadi salah benar biarin aja. Jadi quantifier apa? Jumlah anggota kelas subjek. Nah, jadi subjek dia menerangkan subjek. Artinya kuantitas, seberapa subjek yang termasuk atau tidak termasuk ke predikat. S, subjek kelas yang masuk atau tidak dalam predikat. Oke, paham. Kopula menghubungkan term subjek dengan predikat. Mana tadi? Ini subjek, ini predikat. Bisa nggak kita buat begini nih? Ini kita buang. Bisa? Bisa? Bisa nggak? Bisa nggak nih? Nggak bisa? Bisa nggak gini? Boleh tidak? Ini Tidak. proposisi bukan? Ini proposisi bukan? Jawab dulu. Proposisi bukan ini? Proposisi bukan ini? Proposisi. Ini proposisi ini proposisi. Jadi logika kita berpikir, logika kita main. Kucing, masa ada kucing sebagian berarti semua kucing, gitu kan? Iya. Iya, logika kita main di situ. Jangan, oh kalau gitu nggak ada quantifiernya, berarti bingung. Enggak, jangan bingung. Karena namanya kucing, kalau nggak disebut berarti semua kucing. Logikanya mainnya di situ. Oke, kecuali kalau sebagian kucing adalah perenang. Jadi kalau kucing adalah perenang, itu kok proposisi bukan? Iya, tapi harus ditambah di sini beberapa kucing adalah perenang. Jadi nggak semua, gitu. Ya. Oke. Nanti pahamnya kalau sudah sering baca ya. Quantifier, pula ya. Jadi quantifier ini ada yang universal, ada yang partikular. Kalau universal itu biasanya ada kata seluruh, semua, setiap, tidak ada. Jadi sini juga bisa. Tidak ada kucing yang bisa berenang. Tidak ada kucing tidak ada kucing adalah pencuri gitu. Proposisi bukan iya, tapi salah. Karena kucing itu
Ya nggak semua pencuri sih. Ini namanya universal. Jadi ada kata quantifiernya biasanya dibubuhi seluruh, semua, setiap. Jadi kalau saudara membuat proposisi itu atau membuat kalimat, itu hati-hati. Nah, kalau partikular ada sebagian, hampir semua, beberapa. Contohnya, beberapa kucing adalah pencuri. Tidak semua, iya. Tapi ini proposisi namanya. Oke. Subjek. Apa itu subjek? Yaitu kelas yang masuk atau tidak dalam predikat. Subjek inilah menjadi inti. Nah, awas hati-hati. Ini yang inti pembicaranya ini, subjek. Yang lain nggak perlu, nggak bisa bermakna kalau nggak ada subjek. Contohnya Henry, mahasiswa, kucing, kuda, apa aja kita sebut sebagai subjek, nah itu inti pembicaraan. Inti pembicaraan. Kopula. Kopula itu terletak antara S dan P. Menghubungkan S dan P. Bukan dan, S dengan P. Kopula itu menentukan kualitas hubungan S dengan P. Apakah positif nih atau negatif? Afirmasi atau negasi gitu. Afirmatif atau negatif. Kopula ada dua, ini tadi ya. Kopula cirinya kalau afirmatif adalah, kalau kopula negatif cirinya bukan, tidak. Beda dengan subjek tadi ya. Kalau ini cirinya tadi apa? Universal dan partikular. Kalau ini jumlah ya, kalau ini kualitas. Kualitas hubungannya bisa positif, bisa negatif. Itu bedanya. Quantifier ada dua, menentukan jumlah atau kuantitas. Kalau kopula menentukan kualitas. Sampai sini. Apakah kualitasnya positif atau kualitasnya negatif? Sekarang predikat yang terakhir. Berdudukan sebagai kelas yang kedalamnya subjek termasuk atau tidak. Ya. Seperti tadi Henry adalah dosen. Berarti predikat dosen. Jadi sebagai kelas yang kedalamnya termasuk subjek atau tidak. Henry masuk ke dosen atau tidak. Predikat ini menunjukkan ciri-ciri dari subjek. Berarti Henry dosen. Ciri-ciri dari dosen, ciri-ciri dari Henry yaitu dosen. Ya. Terus ada namanya proposisi tradisional. Proposisi tradisional, kalau dia universal, ini quantifiernya universal, terus kopulanya afirmatif, maka kodenya A. Kalau dia quantifiernya partikular dan kopulanya afirmatif, maka kodenya I.
Kalau quantifiernya universal dan kopulanya negatif, maka kodenya E. Kalau quantifiernya partikular, kopulanya negatif, maka kodenya O. Ini kalau saudara nanti ditanya apa itu A di dalam istilah logika, itu adalah quantifiernya universal, ini afirmatif. Coba beri contoh, coba beri contohnya enggak? Siapa yang bisa beri contoh? Universal dan afirmatif. A. Ayo. Ayo siapa yang bisa? Ayo, buat. Quantifiernya universal. Kopulanya afirmatif. Ini kan tadi kalau quantifier itu hanya dua. Universal dan partikular. Ini juga dua, afirmatif dan negatif. Kopula itu. Nah, kalau ini digabung, itu namanya A, kode A. Coba beri contoh kalimat. Semua kucing adalah hewan. Nah, itu A. Semua kucing adalah bukan manusia. Itu berarti E. Paham nggak? Sorry. Semua kucing adalah hewan. Oke. A. Semua kucing adalah bukan hewan. E. Yang bawah, partikular. Beberapa mahasiswa rajin. I. Beberapa, nggak semua. Beberapa mahasiswa ngantuk. I. Kalau negatifnya, O-nya. Beberapa mahasiswa tidak ngantuk. Nah, betul. Ini proposisi tradisional, standarnya begini. Jadi yang sebelah kiri ini apa namanya tadi? Ini dan ini apa? Quantifier. Kalau ini, dua ini di atas? Kopula. Kopula. Kalau ini quantifier. Ini kuantitas, ini kualitas. Kualitas hubungan. Semua mahasiswa PBA 4 rajin. Berarti A ya? A atau E? A. A. Semua mahasiswa PBA 4 adalah bukan rajin. Yang mana? E. E. Sebagian mahasiswa PBA 4 adalah bukan rajin. I. Sebagian mahasiswa PBA 4 adalah bukan rajin. O. Oh ya. Sebagian mahasiswa PBA 4 adalah rajin. I. Iya. Ini singkatan dari apa, Pak? Kalau ada A, I, E, O ini. Ini singkatannya afirmatif, afirmasi. Riwayatnya begitu. Kalau ini apa? Nego. Nego. Disingkat E, N, O ya. Sejarahnya baca sendiri ya. Nego.
Jadi proposisi bentuk A merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek adalah predikat. Gimana? Setiap subjek adalah predikat. Oke. Setiap makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. A ya. Kalau ini setiap laki-laki bukan perokok. Ya, E ya. A, I, E, O. Nah, sekarang I-nya. I-nya sebagian mahasiswa adalah anak seorang pejabat. Sebagian mahasiswa adalah bukan anak seorang pejabat. Paham ya? Ya, jadi dilambangkan seperti ini. Universal afirmatif, semua S adalah P, rumusnya SAP, lambangnya A. Universal negatif, semua adalah bukan P, SIP, lambangnya I. Bukan partikular. Partikular afirmatif, sebagian S adalah P. Pusing, rumusnya SP, lambangnya I. Partikular negatif, semua S adalah bukan P. SOP, lambangnya. Ini bukan 0 ini, O kali ya. O. Listo. Stop dulu ya. Oke. Kita lanjut lagi saudara-saudara dengan proposisi. Mana proposisi ini? Proposisi. Apa ya? Oke. Ini apa ini? Proposisi empiris. Empiris tahu kan? Empiris tahu nggak? Empiris tahu tidak? Itu Ustaz yang dirasakan gitu, Ustaz. Dilihat. Lihat, didengar, dicium, diraba, dirasa. Terus tuh. Ada proposisinya, ada proposisi empiris namanya. Contohnya, jeruk itu manis. Itu proposisi bukan ini? Iya. Iya, proposisi. Tahu dari mana manis? Dirasa. Dirasa. Didengar. Makanya disebutnya empiris. Setan itu jelek. Empiris bukan? Iya. Memang pernah lihat setan. Orang indigo, Ustaz. Jadi bukan ya, itu kan empiris ya. Hantu itu tinggi. Nggak pernah diraba, nggak pernah dirasa.
itu menghayalan ya. Ya. Oke. Bisa berubah tergantung kepada kondisi. Kalau kita sedang pusing, yang manis itu bisa jadi pahit. Kalau lagi flu, jeruk itu manis enggak? Tidak. Tidak. Itu empiris. Jadi tergantung kepada kondisi empiris. Saya melihat Sophie cantik. Sama nggak semua melihat cantik? Nah, kan? Beda kan? Empiris. Ada yang bilang, oh lebih cantik. Cantik banget. Ya. Jadi empiris itu bisa berubah. Makanya proposisinya namanya proposisi empiris. Ya, paham ya? Bubur itu lembek. Tahu dari mana lembek? Dirasa. Dipegang ya. Dirasa mah asin, pedas, manis. Lembek itu dipegang, diraba. Nah ini bermain logika tuh begitu ya. Jadi bisa berubah ya empiris itu. Nah sekarang yang mutlak, ada yang mutlak. Tadi kalau lawannya empiris, ada mutlak. Mutlak itu contohnya, nih, 2 tambah 2 berapa? 4. 4. Di kepala kita langsung bekerja kan? Di kepala kita tuh langsung bekerja 4. Itu bisa berubah nggak? 2 tambah 2 jadi 4. Tidak. Misalnya lagi flu jadi 5 gitu. Iya. Atau sedang pusing jadi 6 gitu. 2 tambah 2 jadi 6 bisa? Tidak. Maka mutlak namanya. Matematik ya. Itu bedanya matematik dengan sosial tuh ya. Ini dia tidak berubah dalam situasi apapun. 2 tambah 2 ya 4. Mutlak. Itlak. Nah, kalau ini empiris. Depend on situation, condition gitu ya. Kalau lagi putus hubungan dengan pacar, jeruk itu bisa pahit. Ya, ya Pak ya. Tapi kalau lagi on, yang pahit bisa jadi manis gitu. Iya Pak ya nih. Boleh, Ustaz. Iya. Boleh ya. Jadi kalau lagi pusing, makanya itu namanya empiris. Jadi hati-hati kita menelisik pendapat orang, itu dalam kondisi apa dia itu. Dalam kondisi apa dia bicara. Jangan langsung kita, wah bener nih, jeruk itu pahit. Pahit gimana? Ya, dalam kondisi apa dia mengatakan itu, merasakan itu. Empiris. Mana tadi ini? Ini apa? Masih kelihatan? Bentuk proposisi sudah tadi ya. Jadi bentuknya ditentukan oleh quantifier itu kuantitas, terus copula menunjukkan kualitas. Ya. Oke, lanjut lagi. Ini apa ini?
bagian 3, bagian 2. Belum ya? Oke, kita tengok lagi nih, ada paparan nih, slide apa nih, logika ya masih ya. Masih kelihatan nggak nih? Terlihat Masih. Ustaz. Dari Masih. mana? Nah, apa bacanya nih? Logika. Dari mana saudara tahu? Melihat. Lihat. Saya lihat, ya, itu namanya empiris ya. Oh, ini bisa pelajari sendiri ya, asal usulnya kata logika, beda bangsa bisa bahasa, tapi intinya logika itu adalah sesuatu yang ditirukan, pertimbangan akal, ungkapan lewat bahasa, disebut juga sabda ya. Logika itu seni berpikir, diucapkan secara lengkap ya, mudah cuma. Kata Aristoteles tadi apa? Ilmu untuk membuat penyimpulan yang tepat. Nanti kita lihat bagaimana cara menyimpulkan. Berpikir lurus. Ada yang bilang cabang filsafat, sehingga orang males tuh belajar logika. Oh, nanti katanya sesat nih. Bisa rusak nih iman saya nih, gitu kan. Enggak sih. Bahkan bisa memperkuat kita ya. Afala taqilun tadi ya. Tuh, ingat aja ke situ. Bahwa kalau kita sebagai manusia, kelebihannya apa dengan hewan? Kelebihannya apa dengan hewan? Dibandingkan hewan, lebihnya apa manusia? Berakal. Otak, akal ya. Coba copot akalnya, bagi binatang enggak? Otaknya jangan dipakai, akalnya dicopot. Jadi binatang enggak itu? Iya, Quran yang bilang begitu. Masa nggak yakin ke Quran? Balhum adbol, bahkan lebih dari binatang. Itu kita belajar logika ini untuk apa? Untuk mempertajam otak kita ini supaya bekerja dengan lebih tajam, kritis. Jangan asal iya aja kalau ada pernyataan, iya simpul salah juga iya aja. Jangan periksa proposisinya benar kan? Semua hewan akan mati. Ya, proposisi satu tuh. Proposisi kedua, kucing adalah hewan. Berarti simpulnya apa? Simpulan yang mana, Sat? Nggak dengar ya. Semua kucing adalah, semua hewan pasti mati. Semua hewan adalah mati, akan mati. Oke. Kucing adalah hewan. Simpulnya gimana? Semua kucing pasti mati. Nah, gitu. Itu baru berpikir lurus namanya. Mengapa dia menyimpulkan seperti itu? Karena ada dasar atau premis di awal. Premis mayor dengan minornya benar. Premis mayornya tadi apa? Semua binatang Mati. kan mati. Itu premis mayor tuh. Mayor itu artinya umum. Nah sekarang kucing adalah hewan minor. Premis duanya itu. Maka simpulnya kucing
pasti mati. Nggak usah kita periksa, nggak usah kita tungguin. Kucingnya mati nggak nih? Kucingnya mati nggak nih? Nggak usah ditungguin, nggak usah hadir di kuburan. Nggak usah nungguin, pasti mati. Kenapa? Karena premisnya udah betul. Ini Alfat tadi udah benar, udah buat bisa menyimpulkan karena ada dasar penyimpulannya. Itu yang disebut logika. Jadi kalau ada yang nanya menghantam kita dengan debat, argumennya itu. Argumen itu adalah apa? Gabungan atau segerombolan proposisi yang kita hubungkan dengan simpul. Nah kalau itu udah betul, silahkan debat. Nggak akan ada orang yang bisa ini. Tapi kalau kita salah dalam proposisi, sehingga simpulnya jadi salah, wah itu rapuh itu. Rapuh. Simpul apa Ustaz? Hah? Simpul. Simpul itu konklusi, iya premis 3. Kan Oh, ada premis iya, 1, maaf. premis 2, premis 3. Simpul itu konklusi. Semua mahasiswa harus meneliti. Alfat adalah mahasiswa. Simpulnya loh. Alfat harus meneliti. Nah, cakep. Itu cara membuat simpul. Jadi jangan jumping tiba-tiba kita menyimpulkan sesuatu yang tidak ada premisnya. Hari ini pasti hujan. Kan bisa begitu. Nah, itu namanya bermain logika ya. Ilmu logika itu. Hari ini pasti panas. Dari mana saudara menyimpulkan itu kata orang? Ya katanya sih duga-duga ya, nggak bisa, nggak masuk. Katanya, kalau biasanya kalau begini kondisinya hujan nih. Nggak bisa begitu. Ya. Jadi ada premis-premis yang harus menjadi dasar kita menyimpulkan sesuatu. Oke. Tadi sampai mana tadi? Ini masih kebaca nggak deh? Ini terbaca tidak? Tidak. 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 Copot-copot mulu nih ya. Ini terbaca? Tidak, Ustaz. Baru udah. Ada? Ada. Ada, Ustaz. Ya. Jadi karena ada cabang filsafat, maka orang mahasiswa biasanya males belajar. Wah nanti saya jadi apa? Sesat. Enggak sesat. Apalah takilun. Logika adalah penalaran atau reasoning. Yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi, bukan dengan perasaan atau pengalaman. Jadi jangan, kalau kita pakai perasaan, ngomong, nyimpulin sesuatu, itu tidak berlogika, namanya nggak logik. Jadi tadi Alfat itu, dia reasoning tadi, menalar. Menalar itu artinya apa? Menghubungkan dua proposisi dan mengambil simpul. Nah itu reasoning. Semua hewan pasti mati. Tadi kan gitu ya. Kucing adalah hewan. Berarti kucing pasti mati. Itu nalar, nanya menalar, reasoning. Jadi kalau ada yang nanya, apa reasoning saudara? Kok bisa menyimpulkan seperti itu? Nah, jangan bilang, rasa-rasanya sih. Nah itu perasaan, salah. Ya pengalaman begitu ya, jangan. Nah, ini logika itu
mainnya di tataran penalaran. Cara berpikir mengembangkan sesuatu yang akal budi, bukan perasaan. Ya. Oke, ini udah berkali-kali diulang tadi. Fokusnya apa tadi? Fokusnya apa? Logika fokusnya apa? Hubungan antara dua proposisi. bukan dua, mungkin pokoknya beberapa proposisi lah ya. Tapi memang umumnya dua. Ya. Tapi kalau ada yang mau nambah tiga, kita nggak batasi ya. Dua proposisi biasanya yang umum tuh supaya mudah dikenal dua proposisi, betul. Makasih. Proposisi adalah kalimat deklaratif. Deklaratif tahu kan? Deklaratif itu kata lainnya apa? Pernyataan. Pernyataan juga. Kalimat berita lah gitu. Yang bernilai benar, true or false. Tetapi tidak sekaligus keduanya. Udah tadi ya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenaran. Sebuahnya. Value. Udah ya, tadi ini udah. Biasanya lambang-lambang. Nanti kalau dalam proposisi matematik itu lebih ruwet. Karena yang begini nih, konjungsi, disjungsi, inkaran gitu ya. Dulu kan paling males ya belajar gini ya. Hari ini panas. Notasinya kalau P ininya ke bawah dan ya. Kalau ini atau kalau ini bukan atau negasi. Hari ini panas dan petani bekerja dan ya. Ini kalimat ininya, kalimat sumbernya. Hari ini panas dan petani bekerja. Ini lambangnya begini. P N ke bawah terbalik Q. Kalau hari ini panas atau petani bekerja berarti P B Q. Tidak benar hari ini panas berarti negasi P. Gampang. Pusing ya. Gadis itu langsing, gadis itu cantik. Nah, kita mau hubungkan. Gadis itu langsing dan cantik. Nah, dan itu kodenya kan gini ya, N. Gadis itu langsing dan gadis itu tidak cantik. Gadis itu langsing, benar. Dan gadis itu tidak cantik. Kalau ini gadis itu tidak langsing atau gadis itu tidak cantik. Ruwet ya, pusing ya. Ntar. Daripada nanti pusing, perlu balik dulu. Balik ke rumah dulu nih, makin pusing nanti. Satu lagi, ntar lo apa nih pesannya? Logika. Luarnya udah belum? Oke, kita cukupkan sekian ya, karena ini absen dulu ya. Absen dulu. Nanti kelompok 1 ada kelompok 1. Sofi. Ya Ustadz. Nanti mau ini enggak, mau presentasi kelompok enggak, kelompok 1? Kalau mau presentasi, judulnya sejarah logika.
Nanti ya, kalau mau presentasi pekan depan, topiknya itu sejarah logika. Coba paparkan seperti apa sejarahnya. Nanti ketemu mantik di situ. Ya, bisa kelompok 1. Atau terlalu berat. Jadi kelompok 1 ditugasi oleh Sofi untuk presentasi sejarah logika. Boleh film, boleh. Boleh PPT, boleh. Yang penting kita simak semua. Seperti apa tuh sejarahnya. Ya. Bisa, Sofi? Siap, Ustadz. Ya, makasih. Jadi pekan depan kita sama-sama mendengarkan laporan kelompok 1. Kalau ini kan pengantar ya, merangsang saudara supaya tidak terlalu takut dengan logika. Ini itu sesat nih, harus ada mantik nih. Enggak, insya Allah. Kita ini berpikir rasional supaya kita benar lurus dalam menyimpulkan sesuatu. Tidak katanya, namanya nggak logik. Saya foto dulu ya. Mau pakai wajah atau wajah wajah yang biasa aja. Wajah lama, wajah buka. Ayo, saya foto. Alfat udah buka tuh wajah baru. 4, 3, 2, 1, del. Fotonya foto baru nih ya, terkini. Bentar, saya ini dulu, saya simpan dulu nih. Yang belum masuk classroom, masuk ya. Ya, Ustadz. Ya, iya. Diklik itunya, jangan di pintu. Klik supaya masuk dalam ruangan. Di Sunda mah tong dipantau kayak tamu balik deui sini. Tong dipantaunya. Nah, yuk. Kuliah apa nih? Logika ya. Ini PB4 ya. Tong dipantau, Neng. PBA4 yang belum masuk 2 orang nih. Mau Mumiatul sareng Neng Opi. Nah, Neng Opi tecan lebat. Neng Opi tecan lebat. Irsap tecan lebat. Mumiatul tecan lebat. Sok atuh. Opi. Tas pantun Mumi. Mumi tidak hadir ya? Oke, saudara, Bapak, Ibu, adik semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya. Bagi yang kurang sehat, tinggal damang, pulih sehat. Bagi yang sudah sehat, maju terus, semangat terus. Suksesmu ada di depan. Terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Merdeka.
Syukran Ustaz. Islami.